Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani dimanapun Anda berada. Di sini saya akan sedikit mereview tentang tanaman jengkol. Ini pohon-pohon jengkol yang saya punya. Ini sekarang saya pengambilan gambar di tanggal Senin 6 September. Saya punya jengkol tidak terlalu tinggi. Kita lihat ini pohonnya, bawa sana sampai ke sana. Pohon jengkol ini saya sudah berusia sekitaran 6-7 tahun. Ini tidak terlalu begitu tinggi. Bulan 5 kemarin 2021 tepat panen, hari panennya. Ini kita lihat semua jengkol. Yang kemarinnya di sini ada tanaman kelapa sawit. Kita lihat kelapa sawitnya itu sudah dimusnahkan, dibunuh. Nah, kita lihat itu sawit penuh sawit di sini. Tetapi kita lebih mengandalkan jengkol. Oke, guys. Ada yang bertanya juga kenapa pohonnya tidak terlalu tinggi, karena sebagian teman-teman yang melihat video saya ada yang tanya kok pohonnya tidak terlalu tinggi. Ini dari sini kenapa pohon jengkol saya tidak terlalu tinggi. Sebentar saya akan mengambil video dari kecil, caranya agar tidak terlalu tinggi, tidak menjulang tinggi. Oke guys, kita lihat semua. Ini jengkol semua. Saya lebih mengandalkan semua. Dulunya ada coklat, tapi coklat semua sudah sebagian besar sudah dimusnahkan. Begitu juga dengan kelapa sawit, guys. Oke, lanjut. Ini jengkol sekitaran ada 2 meteran sudah tingginya. Saya perlihatkan seperti ini yang saya maksud. Ini kita lihat ada bekas irisan pisau sampai ke dasar tanah. Kita lihat seperti itu yang kita lakukan di usia sudah ada 1 tahun, mau masuk 1 tahun sudah. Ini tingginya ada 2 meter. Kita lihat ada bekas pisau irisan. Ini kita ulangi, ini itu bekas irisan pisau tiap pohonnya. Oke, lanjut kembali guys. Usia jengkol ini guys sekitaran 1 tahun lebih, belum juga sampai 2 tahun. Kita lihat di sini, ini apa namanya, tangkai pertama yang terbentuk. Ini semua ada bekas irisan pisaunya sampai di dasar tanah. Oke, kenapa ada hal seperti itu? Kita lakukan pengirisan, artinya tidak rutin juga. Kita lihat, karena agar batang semakin besar. Artinya batang besar, pohon tidak terlalu menjulang tinggi guys. Dikarenakan batangnya besar, sehingga dia bisa lebih cepat menyerap nutrisi. Seperti itu. Kalau untuk petani di sini, yang di sana itu jengkol semua guys. Semua keliling di sana itu jengkol semua. Itu kita lihat saja, ini batangnya sudah besar. Ini umur 4 tahun lebih sudah. Nah, kita lihat pohonnya. Bahkan ini ada yang berbuah, jengkolnya. Tuh. Ini sampai di tanah guys, tidak terlalu tinggi ke atas. Jadi seperti itu. Saya punya tanaman jengkol di sini. Yang kemarinnya itu guys, di sini kelapa sawit. Kelapa sawitnya semua sudah saya musnahkan, dibunuh guys. Karena lebih menjanjikan jengkol ini. Oke, sebentar saya perlihatkan juga
dari pohon yang umur 1 tahun tadi di sana, kemudian umur 2 tahun lebih sudah seperti ini. Ini ada 2 tahun sudah ini. Oke, nanti saya ajarkan cara pengirisan batang ini. Oke guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya punya miliki batang yang umuran belum sampai 1 tahun, sekitar 8 bulan seperti ini. Ini kita lihat, kebetulan waktu masih ditanam lalu masih sebesar jari kelingking. Ini sudah ada bekas irisan belahan. Jadi seperti ini cara untuk mengirisnya. Kita ambil pisau karter atau pisau apa saja dari sini. Terserah, mau dari bawah naik ke atas bisa, dari atas turun ke bawah bisa. Kita lakukan seperti ini. Kita menggunakan pisau yang tajam. Itu kita iris seperti ini saja. Tujuannya agar batang membengkak, membesar, sehingga pengambilan nutrisi dari tanah lebih cepat dibanding kalau ada pohonnya yang kerdil, itu lebih lama prosesnya. Jadi seperti ini. Ini tanaman bukan cangkokan, bukan dari stek dan sebagainya. Ini tanaman dari biji, kita semai, kita koker sehingga kita tanam. Awalnya kita tanam lalu cuman ini seperti ini, ada hanya 3 daun seperti ini. Tingginya hanya sekitar 40 kita tanam. Ini sudah umur 7 sampai 8 bulan kayaknya ini dari masa tanamnya ini di lahan. Oke guys. Oke, kembali pindah ke pohon yang mau umuran 2 tahun. Ini sama juga cara belahannya, dimana kita sampai tidak harus kita pakai tangga. Ini seperti ini saja caranya. Itu kita belah seperti ini saja. Asal kita menggunakan pisau tajam karter. Oke. Maaf kalau pengambilan gambar juga tidak terlalu begitu bagus. Oke, seperti itu. Mungkin Anda bertanya, batangnya sepertinya dicincang-cincang bekasnya ini. Kita lakukan seperti itu. Seperti ini sekitaran baru ada 2 hari, sekitar 5 hari ini ada bekasnya juga yang lain sebelum di sebelah saya sayat tadi. Artinya disayat turun saja, yang mana kita bisa jangkau. Ini tingginya sudah tidak bisa tinggi sekali lagi. Maksudnya tinggi pohon jengkol itu dari ini tentu para petani juga tahu, dari cabang yang lain tingginya jengkol ini tidak bisa terlalu tinggi sekali lagi. Seperti yang di samping ini kita lihat, dari batang besarnya tidak terlalu tinggi ya, cuman ada 2 meter lebih, tapi rantingnya sekitar ada 7 meter ini 7 meter ke sana. Dia lebih ke samping kiri kanan, maksudnya dia tidak terlalu menjulang tinggi. Oke guys. Oke, kembali lagi. Kita lihat di sini saya akan belah juga. Kita lihat tuh tetap ada tiap jengkol remaja masih berumuran sebelum sampai 1 tahun tetap ada irisan pisaunya. Oke, itu sudah keliling nih dia. Oke, saya contohkan saja di sini. Ini bisa juga dari atas sana, yang penting kita bisa jangkau. Ini seperti ini, kita dari atas, dari bawah juga bisa. Ini tidak merusak, bahkan dia bisa batang lebih besar sehingga pohonnya tidak terlalu tinggi.
Oke, seperti itu guys, gunakan pisau karter. Jadi tinggal ini nanti ranting pertama atau tangkai pertama. Jadi di sini dia akan lebih mengembang nantinya. Oke guys. Jadi di sini saya juga memperlihatkan jengkol-jengkol yang umuran 6 sampai 7 tahun sudah. Kita lihat ini ada bekasnya. Bekas irisan pisau. Ini bertujuan semua agar pohon tidak terlalu tinggi. Kenapa kemarin saya punya lahan ini di daerah tengah masih kosong, dikarenakan kemarin sawit, sehingga kita di pinggiran saja tanam. Tetapi kita lihat perkembangan, ternyata jengkol sangat diminati para petani, sehingga kita untuk tanaman lain kita bunuh, baru kita tanamkan jengkol baru seperti itu. Masih umuran sekitar 6 bulan 7 bulan begitu umurnya. Semua ada bekas irisan pisau sudah itu. Seperti ini kita lihat kan, banyak. Biarpun kita lakukan seperti ini, itu tidak merusak. Seperti ini, tidak apa-apa, tidak berbahaya. Oke guys, ini tidak berbahaya guys. Ini tangkai awal. Tinggal di sini dia nanti membentuk itu. Seperti itu sana semua. Jadi untuk lokasi saya di sini setiap perbatasannya ada semua. Jadi kita usahakan juga dari perbatasan, dari tetangga kebun kita ambil jarak-jarak 10 meter, dikarenakan nantinya ke belakangnya nanti siapa tahu kita punya jengkol besar, tentunya tidak enak kalau sampai di kebun tetangga. Kita lihat ini buahnya ini. Artinya kalau jengkol bisa dikatakan baru panen kemarin bulan 4 2021. Kan sekarang saya pengambilan gambar ini hari Senin tanggal 6 September 2021. Berbuah lagi. Sebagian ini bunganya. Jadi bisa dikatakan ini sudah mau sampai di tanah. Kita lihat. Jadi untuk teman-teman yang lain melihat video saya ini, beginilah cara saya untuk budidaya jengkol agar jengkol tidak terlalu begitu tinggi. Jadi setiap saya punya pohon jengkol, pasti ada bekas ini. Ini bekas irisan pisau. Waktu masih dari awal tanam 6 bulan, masa pindahnya ke lahan 6 bulan sampai ke 8 bulan, 1 tahun kita lakukan irisan seperti ini. Sehingga batang ini dari remaja dia besar sehingga dia lebih kuat menyerap nutrisi dari tanah. Sehingga seperti ini yang terjadi di atas. Kita lihat ranting banyak. Kelebihan ranting kalau bisa dikatakan, dan juga kita tidak pernah melakukan namanya pruning, artinya biar sebanyak apapun itu tangkai karena ditempati semua nantinya buah. Dan juga saya juga tidak terlalu di sini kalau ada yang bertanya juga untuk pemupukan dari sejak tanam sampai sekarang ini umuran 7 tahun. Saya 6 sampai 7 tahun saya punya jengkol ini yang keliling semua ini. Tidak pernah kami mau melakukan pemupukan khusus, ini pupuk ini kayak pupuk kimia. Kita lebih cenderung menggunakan pupuk kompos, pupuk kandang, tai ayam, tai kambing, tai sapi, yang penting jangan tai-tai yang lain. Begitu. Jadi mungkin ada yang bertanya juga wilayah lokasinya
jengkol ini, yaitu daerah Pendolo guys. Pendolo itu di mana? Di perbatasan antara Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan. Perbatasan Sulawesi Tengah Selatannya di daerah Pendolo, Pendolo Mangkutana. Mungkin teman-teman kalau di Sulawesi rata-rata tahu. Ini seperti ini. Jadi seperlihatkan lagi. Ini ada semua bekas irisan. Hanya itu yang kita lakukan, sehingga jengkol ini alhamdulillah tidak besar. Tanamnya dari apa? Hanya dari bijian, dari biji itu. Artinya kita mau panjat sudah langsung sampai ini. Ini ranting-ranting pertamanya. Jadi tidak terlalu tinggi guys. Ini bekas panen bulan 4 sampai bulan 5 kemarin, 2021. Alhamdulillah kemarin rata-rata harga jengkol dari 18.000 awal panen sampai harga 32, khusus di petani di sini. Jadi seperti itu guys. Kita lihat ini masih ada yang ini. Oke, saya usahakan ambil. Oke guys, ini buahnya jengkol. Berapa biji dalam satu tangkai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 biji guys. Ini 14 biji. Oke teman-teman, yang inilah, kalau ada yang belum pernah lihat jengkol, inilah bentuk jengkol. Kita lihat ini juga seperti ini. Kalau kita panen di sisa, dia akan tumbuh. Untuk dijadikan bibit bisa juga guys. Ini jengkolnya juga. Oke. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanam atau coba-coba ada lahan, kalau jarak tanam di sini guys cuman 9 sampai 10 meter seperti ini. Itu jarak tanam, sekitar 10 meter sampai di pohon ini. Pohon ini sampai ke sana ada lagi, ke sana ada lagi. Seperti itu jarak tanamnya ini. Ini ke sini hanya seperti itu. Sedangkan ini guys, ini jarak tanamnya 10 meter, tapi sudah mau baku sambung dengan daun yang lain. Oke, terima kasih untuk teman-teman para pencinta jengkol, tanaman jengkol Sulawesi Tengah. Salam, sehat selalu, jangan berhenti untuk bertanam. Terima kasih. Sekian dari saya. Kalau ada teman-teman setelah saya upload video ini, tolong tulis komentar kalau ada mau bertanya. Semoga saya bisa jawab, karena kebetulan juga saya juga bukan ahli YouTuber. Karena setiap tahun panennya, setelah masa panen jengkol, saya selalu membuat video. Kemudian hanya cara yang lebih sederhana agar video tidak hilang. Saya hanya menyimpan di YouTube, tapi alhamdulillah ada juga teman-teman dari YouTube, sehingga bisa berkomunikasi dengan petani-petani yang ada di seluruh Indonesia. Oke, terima kasih guys. Saya akhiri. Kurang lebihnya saya minta maaf, karena kebetulan juga hanya pengambilan video ini saya lakukan, saya pakai kamera biasa juga. Oke, sekali lagi kalau ada yang salah, datangnya dari saya. Mungkin kalau ada kekurangan atau ada kata-kata, maklum, petani
bukan ahli presenter. Jadi saya mohon maaf, silahkan tulis di komentar. Oke, akhiri lagi untuk yang terakhir kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani jengkol.